Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Hilmiah, adalah dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, adalah sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah dengan bobot SKS 2 SKS dan juga dilaksanakan pada semester 3. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ekonomi syariah berdasarkan sumber ajaran Islam dan menceritakan sejarah perkembangan ekonomi syariah. Yang kedua adalah mampu memahami prinsip dasar sistem ekonomi syariah dan membandingkan karakteristiknya dengan sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga adalah mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep-konsep ekonomi terlarang dalam ekonomi syariah. Yang keempat adalah mampu memahami konsep ekonomi dalam perspektif Islam. Yang kelima adalah mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep jual beli dan bagi hasil dalam Islam. Yang keenam adalah mampu menyebutkan dan menjelaskan lembaga keuangan syariah. Dan yang ketujuh adalah mampu menjelaskan peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah: setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu, mata kuliah ini membahas tentang ekonomi syariah dalam sumber ajaran Islam, sejarah perkembangan ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, perbandingan dan ciri-ciri ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, konsep ekonomi yang terlarang dalam ekonomi syariah, konsep-konsep dalam perspektif ekonomi syariah, konsep jual beli dan bagi hasil dalam Islam, lembaga keuangan syariah, dan peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dari mata kuliah ekonomi syariah ini adalah: yang pertama, ekonomi syariah dalam ajaran Islam, sejarah perkembangan ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, perbandingan dan ciri-ciri ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, konsep-konsep yang terlarang dalam ekonomi syariah, konsep-konsep ekonomi dalam perspektif syariah, konsep jual beli dan bagi hasil dalam Islam, serta lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah, BPRS, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, baitul mal wat tamwil, lembaga amil zakat dan wakaf tunai, serta peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah. Kami mengambil beberapa rujukan dari mata kuliah ini. Yang pertama dari buku Adi Warman Karim, yaitu Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Makro Islam. Yang kedua juga mengambil rujukan dari buku Askarya terkait dengan akad dan produk dalam perbankan Islam, dan juga mengambil rujukan dari beberapa buku luar, yaitu karya dari Umar Chapra, yaitu ada The Future of Economic and Islamic Perspective, dan juga dari ulama besar kita yaitu Bakir Asadar terkait dengan Iktisoduna, dan juga buku dari Manan yaitu adalah Islamic Economic Theory and Practice, dan juga beberapa buku referensi dari luar yang banyak mendukung perkembangan dalam pengembangan mata kuliah ini. Adapun bobot nilai dalam mata kuliah ini yaitu adalah partisipasi dari mahasiswa sebesar 20%, UTS 20%, project ataupun tugas besar adalah 30%, dan UAS adalah 30%. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah ceramah dengan memberikan materi kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa memberikan umpan balik. Yang kedua adalah problem based learning
di mana setelah dijelaskan materi mata kuliah, kemudian akan diberikan soal latihan berupa kasus-kasus untuk kemudian didiskusikan oleh mahasiswa. Selain itu juga diberikan pelatihan secara mandiri kepada mahasiswa melalui LMS. Selain itu, mata kuliah ini juga dilaksanakan secara blended learning, luring maupun daring. Pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka, sedangkan daring dilakukan melalui LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Ekonomi Syariah Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali di sini dengan saya Ibu Nurul Hilmiyah, dan kita sudah memasuki ke pertemuan keempat. Ya, kalau kita lihat di RPS kita, pertemuan keempat kita itu adalah membahas terkait dengan perbandingan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi konvensional. Ya, kalian semoga nggak lupa ya materi yang sebelumnya, bahwa kita sudah ada materi tentang apa itu ekonomi syariah dan juga sejarahnya. Ya, mungkin saya masuk ke tujuan pembelajaran di sini. Dari tujuan pembelajaran materi keempat ini diharapkan kalian mampu untuk membandingkan karakteristik, konsep, kelebihan, prinsip, dan kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan dibandingkan dengan sistem ekonomi syariah. Ya, dan kita juga ada sub pokok bahasan di sini. Yang pertama itu adalah ciri-ciri ekonomi syariah, perbandingan ekonomi syariah dengan sistem kapitalis, dan juga perbandingan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis. Tapi sebelum kita masuk ke core-nya ya, atau materi inti dari materi yang keempat ini adalah saya harus memberikan latar belakang ya untuk kalian, bahwa sebetulnya perbedaan sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi klasik atau sistem ekonomi klasik ini diinspirasikan oleh sebuah buku karangan Adam Smith ya, itu berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Salah satu bapak kapitalis ya, bapak ekonomi kapitalis, yaitu adalah Adam Smith, dan pemikirannya ini memberikan pengaruh besar sebetulnya kepada sistem ekonomi dari pada masa itu sampai kepada masa sekarang ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang ya, kita mengetahui dan membandingkan beberapa sistem ekonomi yang ada sekarang ya. Kita lihat di sini yang kedua adalah di latar belakangi munculnya kapitalisme ini semenjak abad ke-16. Bahkan ide-idenya ini pada awal pencerahan Eropa ya. Pemikirannya ini dimulai dari prinsip-prinsip individualisme ya, lalu humanisme, protestanisme, dan juga liberalisme serta pragmatisme ya. Dan ini memang banyak waktu itu bergejolak di masa pencerahan Eropa. Tetapi sebetulnya yang amat sangat melatar belakangi sistem ini yaitu adalah transformasi dua yang paling kita kenal sepanjang sejarah ya, yaitu adalah reformasi Protestan dan juga revolusi industri. Kedua reformasi dan revolusi ini yang melatar belakangi adanya sistem-sistem ekonomi yang baru sampai sekarang. Kalau dulu semua masih ikut aturan dari sistem kerajaan feodal ya. Kalau kita lihat dulu merkantilisme itu ikut semua kerajaan. Jadi bisa dikatakan bahwa the glory of nation atau sebuah kejayaan dari suatu negara itu ukurannya emas ya. Makanya banyak saudagar penjajahan di mana di situ ukurannya adalah emas. Oke. Nah, ini adalah dua hal yang melatar belakangi adanya sistem ekonomi sekarang ya, khususnya adalah sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Sebetulnya kalau kita lihat ke sebelumnya ya,
bicara sistem ekonomi syariah yang ada, yang mulai dikenal, sebetulnya kalau kita lihat ke minggu lalu, ya kan, sistem ekonomi syariah ini muncul sejak adanya ajaran Nabi Muhammad, ya. Jadi seperti muamalah, ada pasar, jual beli, ya, ada nilai tukar mata uang, dirham, dinar, ya. Itu adalah awal adanya keberadaan muncul ekonomi syariah. Jadi kalau dikatakan ekonomi syariah ini baru muncul, itu tidak sesuai dengan fakta, ya, karena kita sudah bahas minggu lalu, ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke karakteristik ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu adalah kepemilikan individu, di mana di sini adalah mengakui hak-hak pribadi, di mana manusia diberikan penghargaan untuk bisa mempunyai harta, ya. Dan yang kedua ada sistem persaingan bebas. Yang ketiga adalah perekonomian dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar di sini artinya adalah semua harga ditentukan oleh pasar. Tidak ada intervensi pemerintah sama sekali di situ. Dan juga ada homo economicus. Maksudnya di sini, ya, ada yang tahu homo economicus? Oke, saya jelaskan di sini, ya. Di sini adalah sebuah prinsip di mana manusia harus berpikiran rasional dan boleh menentukan pilihan-pilihan untuk kegiatan ekonominya, ya. Dia menginginkan, dia mau mendahulukan wants-nya atau needs-nya, itu diperbolehkan secara rasional. Padahal kalau kita lihat secara aktivitas ekonomi, seharusnya kan kita tidak boleh begitu, betul? Masa kita sudah memenuhi kebutuhan keinginan kita dulu, padahal kita masih punya skala prioritas yang belum terpenuhi, ya. Ini yang dimaksud dengan homo economicus. Oke, yang selanjutnya di sini ada kelebihan kapitalis. Di sini kelebihan kapitalis lebih efisien karena dia, ini kita udah tahu semua nih, paling efisien, paling efektif, ya. Lebih kreatif karena tadi, ya, berhubungan dengan persaingan bebas. Kalau nggak bisa bersaing, nggak berpikir kreatif, dia tidak bisa sustain. Yang ketiga ini adalah pengawasan politik dan sosial yang minimal. Karena semua orang, bahasa sekarang yang cuan, semua akan dipikirkan bagaimana how to earn money. Ini, bisa kalian mungkin bisa senyum-senyum. Jangan-jangan kita bagian dari kapitalis. Tapi it's okay, asal jangan berlebihan. Ya, saya kembalikan lagi ke selanjutnya kelemahannya, yaitu adalah tidak ada persaingan sempurna, dan juga di sini justru yang ada terjadi persaingan yang tidak sempurna. Jadi menurut teori pasar yang ada pasar persaingan sempurna itu sebetulnya tidak terjadi di pasar kapitalis karena semua sudah berkompetisi, ya. Dan yang selanjutnya sistem harga pasar itu gagal karena mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Sedangkan faktor-faktor eksternal itu tidak dihitung atau tidak dianggarkan dalam produksi. Ini yang menjadi kelemahan dari kapitalis, ya. Selanjutnya sosialis. Nah ini kan kita udah masuk ke yang baru nih, supaya kalian tidak terlalu asing dengan materi yang disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Dimas. Mengapa sih buat ekonomi syariah ini itu penting buat bagi masyarakat khususnya yang ada di Indonesia ini? Ekonomi syariah ini penting kalau bicara skup Indonesia karena di situ ada sistem keadilan. Adil bukan adil sama rata, ya. Yang kedua adalah di situ kita tidak mendahulukan kepentingan diri pribadi. Ya, contoh kita ambil sistem bunga yang tidak ada dalam konsep ekonomi syariah, ya. Adanya sistem bagi hasil. Logikanya ketika kita berusaha bekerja bersama, kalau orang join, ya, A dan B berusaha, terus satunya rugi, apakah mau kita tinggalkan? Ini, ya, yang menjadi kenapa pentingnya. Sebetulnya ujung tombak dari kenapa ekonomi syariah itu harus ada, mewujudkan kesejahteraan sosial supaya rata semua. Yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Iya, Dimas? Oke, terima kasih pertanyaannya, Dimas. Kita masuk ke ekonomi sosialis, ya. Nah ini sebetulnya ada yang pernah dengar nggak ekonomi sosialis ini? Nah, mungkin Poppy boleh bacakan supaya lebih meresapi, ya, materinya. Ekonomi sosialis
suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi kira-kira Irdan apa yang Irdan pahami dari ekonomi sosialis ini? Jadi itu ekonomi sosialis ini tuh kayak memberikan satu kebebasan, tidak mencakup kayak aturan apa ya, tidak membatasi gitu Bu. Tidak membatasi. Iya. Sosialis nih. Iya. Sosialis. Membatasi atau tidak membatasi nih? Kalau dari sini katanya adalah memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Kira-kira gimana tuh? Membatasi atau nggak membatasi kalau seperti itu? Membatasi, ya. Jadi artinya terbatas. Nah, jadi satu kata kunci dari sistem ekonomi sosialis ini adalah adanya keterbatasan. Kurang lebih banyak diatur oleh pemerintah. Oke, saya next ya sebelum kamu penasaran semua. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Nah, pertama di sini ya, sumber produksi dan sumber pendapatan itu menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Oke, ya, secara umum kita memang mengetahui hal itu. Yang kedua, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi itu tidak diperbolehkan. Berbeda tadi dengan yang kapitalis, karena dia mengakui adanya hak kepemilikan individu. Ya, ini tidak boleh. Yang ketiga adalah setiap individu disediakan kebutuhan hidup untuk memenuhi keperluannya. Sandang, pangan. Saya mungkin ambil contoh deh supaya mempermudah gambaran dari sistem ekonomi sosialis. Contoh seperti ada suatu negara di mana dia pasti akan memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi. Kebutuhan rumah ya atau papan ya itu akan terpenuhi dan terjangkau. Jadi jangan sampai masyarakatnya ini dia tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, ini yang dipastikan yang ada dalam sistem ekonomi sosialis. Makanya di situ ada campur tangan pemerintah. Ya, tidak boleh semuanya diberikan ke pasar. Tadi kan bebas kalau kapitalis ya, semuanya diserahkan ke pasar. Silakan kalian semua rival satu sama lain ya, bersaing satu sama lain ya, bahkan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kebebasan ekonomi dan kepemilikan itu juga tidak diperbolehkan. Ya, artinya hak kepemilikan. Jadi dalam ekonomi sosialis, mungkin kita ambil contohnya negara Korea Utara. Nggak ada yang punya perusahaan sendiri, ya, semua diatur oleh negaranya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya yang lebih ketat untuk mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal. Nah, ini cuman ada beberapa kelemahan-kelemahan ya dari sistem ekonomi sosialis ini, ya. Nah, kita lihat di sini karakteristik ekonomi sosialis, ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah mengutamakan kebersamaan, karena tujuan dari ekonomi sosialis itu adalah untuk menuju kesamarataan. Ya, di sini untuk menuju kesamarataan. Yang kedua adalah masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu fiksi belaka. Ya, masyarakat ini adalah yang menjadi fokus mereka. Yang ketiga adalah tidak ada pengakuan hak pribadi. Tadi ya, sebagaimana definisinya, dan peran pemerintah sangat kuat. Mungkin nanti kalian boleh lihat di YouTube ya kan, contoh bagaimana Korea Utara ini mengekang masyarakatnya, tidak ada faktor eksternalitas yang banyak mempengaruhi mereka, benar kan? Nah, mungkin kadang saya juga mau bertanya nih, apakah Cina itu adalah bagian dari sosialis ataukah kapitalis? Tapi karena kalau kita lihat corak ekonominya seperti kapitalis, ya. Nah, ini kan yang menjadi dilema sekarang. Padahal kalau kita tahu Cina itu adalah memang negara yang sosialis, ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada fakta data yang mungkin bisa kita lihat di sini. Pada waktu itu, ya, di Cina pada tahun 1952 sampai 2005, di mana rakyat Cina
negeri Cina itu masih menganut adanya sistem ekonomi sosialis pure. Ya, dulu mereka tidak banyak menguasai perekonomian dunia. Bahkan sekarang Amerika itu takut dengan Cina. Ya, nah kita lihat, tetapi sudah adanya perkembangan zaman, masa ke masa, tahun ke tahun, di mana Cina dia membuka diri untuk sistem perekonomiannya. Maka di tahun 2004 sampai ke 2005 GDP Cina meningkat karena dia sudah mulai tidak terkekang dengan adanya sistem ekonomi sosialis. Dia mulai beranjak kepada mix, ya, sistem ekonomi campuran. Itu adalah menganut adanya, ya, memang aturan-aturan yang ada untuk masyarakat masih tetap dijalankan di Cina, tetapi untuk sistem perekonomian dia juga sudah mulai ke arah tingkat produktivitas yang tinggi, ya kan? Nah, itu kita sudah tahu semua, ya. Nah, oke, kita lihat di sini adalah begitu juga distribusi pendapatan yang ada di US. Nah, kalau US sudah jelas kapitalis, ya, ada di US ini kita lihat di sini karena dia kapitalis, ya. Jadi akan terlihat perbedaannya, ya, akan terlihat perbedaannya bahwa mana yang kaya, mana yang miskin, bahkan gapnya itu terlalu besar untuk kedua-duanya. Karena tadi kita balikin tadi ke karakteristiknya, persaingan bebas, mekanisme pasar, individualisme itu akan sangat tinggi, ya, di US. Oke, selanjutnya di sini adalah kita ke kelebihan atau minus plusnya, ya, dari sistem ekonomi sosialis. Memang mereka banyak diatur oleh negara dan kita tahu bahwa hal itu menjadi keuntungan sebetulnya bagi masyarakat. Kita lihat di sini yang pertama adalah setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, dan yang kedua individu mendapatkan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara, serta masalah kelebihan dan kekurangan produksi itu tidak berlaku seperti pada sistem ekonomi kapitalis, ya. Dan sistem produksi, untuk produksinya dikelola oleh negara ini, keuntungannya sebanyakan dikelola oleh negara, ya. Nah, mungkin kita langsung masuk. Ada satu kelemahan di sini dari sistem ekonomi sosialis, karena mereka semua sudah diatur, sudah fix, maka tidak ada tawar menawar di sini, ya. Mereka tidak banyak berargumen, dan juga mereka tidak banyak menginspirasikan dan tidak kreatif, ya. Nah, kita kembali ke sini. Yang menjadi pembandingnya, ya, yaitu adalah sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Bisa dikatakan ini menjadi perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Kalau kita lihat di sini, yang menjadi prinsip utama dari ekonomi Islam yaitu adalah kepemilikan, di mana dalam ekonomi syariah mengakui adanya kepemilikan private, kepemilikan individu seperti kapitalis, dan juga kepemilikan umum seperti sosialis. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara, di mana negara juga turut campur, ya, untuk mengatur masyarakatnya walaupun tidak terlalu didekat. Yang kedua, untuk distribusi, kita juga mengakui adanya manajemen distribusi per individu, yang memastikan bahwa distribusi pendapatan itu gapnya tidak terlalu tinggi, ya, atau tidak terlalu berbeda jauh. Dan di sini ada yang ketiga adalah disposisi atau tasarruf. Nah, ini mengakui adanya pengembangan hak milik, artinya kreativitas, ya, tidak hanya harus terpaku dengan hal-hal yang halal ataupun yang haram. Ada semua yang bisa difatwakan, ya. Dan yang di sini ada nafkah dan juga infak. Nafkah dan infak ini termasuk di sini adalah income, ya, income dari seseorang. Nah, ini adalah beberapa prinsip dasar dari ekonomi syariah. Tadi kebetulan sebelumnya ada yang tanya, ya. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tauhid ini berpastikan bahwa segala sesuatu dalam aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai kebaikan. Harus itu yang utama. Yang kedua adalah adil. Ini sudah otomatis. Adil bukan berarti sama rata, ya. Yang ketiga ini adalah ma'ad, janji, menepati janji, ya. Yang keempat ini adalah khilafah, ya, leadership, pengelolaan, manajemen, disiplin, integritas.
ya. Dan yang kelima adalah nubuah. Bicara nubuah, ini ada beberapa prinsip dalam implikasi nubuah di sini, ya. Nah, mungkin kalau kita lihat kembali kepada prinsip-prinsip perdagangnya Nabi Muhammad, ya kan, bahwa prinsip nubuah itu adalah jujur, benar, ya, dapat dipercaya, bijaksana, keterbukaan, transparansi, accountability, trust, ya. Nah, ini yang menjadi prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah. Oke, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, kayaknya harus ditunjuk ini biar nggak ngantuk ya. Oke, Izudin, saya tanya ya, ready? Sesudah tadi kita membahas terkait perbedaan ketiga sistem ekonomi tadi. Menurut pandangan kamu, pemahaman kamu, apa yang menjadi perbedaan esensial dalam mengamalkan aktivitas ekonomi ya, antara sistem ekonomi syariah, kapitalis, dan juga sosialis? Kalau menurut saya sih bisa terlihat ini Bu di pengakuan kepemilikannya tuh masing-masing kan berbeda Bu ya. Kalau di bagian kapitalisme tuh hak individu tuh diperbolehkan Bu. Misalnya tentang kepemilikan barang segala macam itu ada di situ. Nah, kalau di sosialis itu mereka nggak ada. Jadi sumber dayanya itu secara kolektif itu milik bersama. Terus kalau di ekonomi syariah ini lebih ke blend lagi nih Bu. Ada individu juga, ada umum juga, ada inian kepemilikan negara juga yang tadi Ibu jelasin. Itu terus juga sama kalau di kapitalisme tuh adanya persaingan Bu di situ. Jadi yang itu dimana persaingan ini mendorong kreativitas gitu di situ, jadinya persaingan antara para perusahaan di dalam ekonomi gitu. Nah, tapi kalau di sosialis itu nggak ada persaingan kayak gitu karena semuanya itu dipegang oleh negara produksinya. Jadi nggak ada persaingan yang bagus lah di situ jadinya. Nah, sedangkan ekonomi syariah ini juga ada juga, tapi juga sistemnya itu lebih bagus lagi dibandingkan kapitalisme. Kalau saya ada batasan ya, iya, dia tidak terlalu dikekang dan juga di situ ada batasan, ada aturan di situ ya. Oke, terima kasih Izu. Nah, saya rasa itu tadi jawaban Izu sudah bisa memberikan kesimpulan dari materi kita keempat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.